sebagai seorang perempuan akur Sunda Wiwitan. Silakan Teh. Ya, terima kasih Pak Pendeta Jimmy. Saya sudah menyiapkan beberapa bahan yang bisa ditampilkan untuk gambaran saja. Tetapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Anju, kurang lebih potret dan pola pembabakan sejarahnya seperti itu. Bagaimana eksistensi komunitas kami atau beberapa komunitas di Nusantara itu mengalami satu situasi yang hampir sama. Kita membedakan dari masa prehistori, kemudian histori, kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Dan memang sejatinya para penganut ajaran leluhur atau sekarang juga menamakan penghayat atau juga masyarakat adat, itu tidak lebih pada sebuah kesadaran akan mengikatkan diri pada hukum adikodrati berasal dari ikatan asal usul yang sama dalam sebuah komunitas begitu ya. Dan sejatinya ini menjadi sebuah tonggak bagaimana negara bangsa kita ini berdiri gitu ya. Bahwa Indonesia terbangun dan terbentuk atas kesadaran nation state kecil yang menyepakati menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dan memiliki karakter sebagai sebuah bangsa benua, bangsa kepulauan, di mana karakteristik sebagai bangsa kepulauan adalah yang ada di dalam jiwa Pancasila itu. Nilai-nilai spiritualitas, kegotong royongan, bagaimana dia selalu bekerja sama, dalam nilai-nilai Pancasila itulah sebetulnya jati diri Nusantara atau Indonesia ini. Terkhusus saya ingin mumpung banyak saudara-saudara dari luar kota yang sudah jauh-jauh ke Cigugur, tentunya ingin lebih mengetahui siapa kami dan bagaimana kami dalam perjuangan atau eksistensinya meneguhkan sebagai masyarakat adat dan sebagai elemen terpenting gitu ya di dalam sebuah bangsa. Setidaknya tadi malam sudah saya gambarkan sekilas bahwa komunitas ini memang terbentuk pada periode era penjajahan Belanda. Dan untuk itu situasi yang membuat sebuah gerakan kebudayaan ini menjadi menemukan jalannya begitu ya. Ketika pada periode itu bangsa kita belum ada istilah Indonesia, hanya ada istilah Sunda, Jawa begitu ya. Sedang dalam situasi keterjajahan, keterpurukan pada bangsa lain gitu. Kita masih dalam situasi di bawah kekuasaan dan penaklukan bangsa asing. Sehingga dalam situasi keterjajahan itu para leluhur kami mengingatkan bahwa kalau bangsa ini mau merdeka dan mandiri, maka harus kembali pada refleksi diri, pada jati diri, bahwa setiap bangsa sejatinya punya harkat dan martabat yang sama. Dan bagaimana untuk memunculkan satu keyakinan diri, kepercayaan diri adalah lewat jalan-jalan budaya, lewat spiritualitas, menggali kembali spiritualitas. Karena Yang Maha Kuasa menciptakan berbagai suku bangsa, berbagai bangsa itu untuk saling menghargai dan tidak saling menjajah. Namun juga ada sebuah prinsip di dalam ajaran leluhur Sunda bahwa orang Sunda itu tidak ingin dijajah dan tidak mau menjajah begitu. Mengapa menjadi landasan? Karena sebuah kesadaran ketika kami menyadari Yang Maha Kuasa itu Maha Kasih, maka tidak akan ada diskriminasi terhadap bangsa manapun gitu. Bahwa kemahaagungan dan kemahaasihan Yang Maha Kuasa itu muncul di segala bangsa dan setiap bangsa harus sadar pada agen dirinya atau karakteristiknya sehingga tidak punya keinginan untuk menjajah satu bangsa kepada bangsa lain, apalagi dalam hal spiritualitas.
di sini kami memilih spirit bahwa berteguh pada jalan kebudayaan untuk mendorong negara hadir gitu ya dalam pemenuhan hak konstitusi. Karena jalan kebudayaan yang kami maksud adalah jalan-jalan spiritualitas, religiusitas. Jadi pemaknaan agama di sini bukan sekedar pada organisatoris atau pelembagaan, tetapi agama adalah laku kehidupan, aturan gawe manusia. Agama itu tuntunan kehidupan yang dipraktekkan di dalam laku, bukan hanya pada struktur organisasi yang baku yang menyempitkan pemaknaan dari nilai-nilai filosofi dan spiritualitas itu sendiri. Jadi agama kami tidak maknai secara institusional, tetapi pada praktek laku kehidupan. Dan laku kehidupan itu berdasar pada sebuah kesadaran pada nilai kemanusiaan dan nilai kebangsaan. Mengapa itu menjadi dua landasan penting pada periode saat itu? Kesadaran kemanusiaan dan kesadaran kebangsaan menjadi modal utama untuk kita sebagai bangsa menyadari dan bangkit dari keterjajahan atas bangsa asing. Sehingga pada gilirannya pada saat itu gerakan kebudayaan yang kami pilih menjadi musuh utama para penjajah, sehingga dengan jalan kebudayaan inilah dimunculkan stigma-stigma dan stereotip bahwa agama-agama yang mengukuhkan pada keimanan pada para leluhur itu dianggap sesat, tidak bertuhan, dan seperti itu ya. Jadi klinik mistik dan lain-lain itu dilekatkan kepada kami, termasuk tuduhan-tuduhan bahwa kami sebagai penyembah api. Nah, untuk bisa diketahui juga bahwa pada umumnya masyarakat adat atau penganut ajaran leluhur itu sangat dekat dengan alam, sehingga praktek-praktek laku kehidupan menghormati alam itu bagian dari yang tidak bisa terpisahkan dari laku kehidupan kami. Misalnya kami menghormati semesta, alam, tumbuhan, hewan, dan lingkungan ini bagian dari kami menghormati Sang Maha Pencipta. Kami menyadari bahwa di dalam tubuh kami ini ada unsur 4 yang menjadi penopang. Ada unsur angin, air, api, dan tanah. Dan ketika kami melakukan ada upaya-upaya mendekatkan ritual dengan api, bukan berarti kami menyembah api. Ketika kami berdoa di antara samudra misalnya gitu ya, itu bukan kami menyembah laut gitu, tetapi itu bagian dari ekspresi di mana kami ini bagian dari semesta ini. Nah, oleh para penjajah saat itu dibuatlah stigmatisasi bahwa masyarakat-masyarakat yang memegang ajaran leluhur sebagai ajaran sesat dan bodoh dan primitif. Saya mungkin besok ingin mengajak Ibu dan Bapak mengunjungi beberapa situs kebudayaan di wilayah Kuningan yang bisa menunjukkan bahwa adab dan peradaban masyarakat Sunda dulu itu sudah mengenal sistem spiritualitas dan religiusitas, di mana masyarakat Sunda memahami dirinya ada yang Maha Pencipta dan memahami lingkungannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penciptanya. Jadi antara Tuhan dan pencipta dan ciptaannya adalah satu dan menyatu. Atau kalau bahasa Jawa itu manunggaling kaula Gusti, dan satu dan menyatu, sehingga tidak bisa boleh ada yang menyakiti satu sama lain. Termasuk pola berkomunikasi ya. Pola berkomunikasi dengan semesta itulah bagian dari wujud spiritualitas dan religiusitas. Jadi saya kira sebagai garis besar, apakah ini bisa di ya. Oke. Ya, selanjutnya aja bahwa tadi saya sampaikan sejarah keberadaan ini juga sudah ada sejak zaman Belanda, tetapi yang menjadi unik adalah satu sisi Belanda sebagai penjajah itu mengakui bahwa kami adalah komunitas masyarakat hukum adat, dan itu sudah tercantum dalam satu
kajian gitu ya oleh para peneliti Belanda bahwa ini sebagai masyarakat hukum adat. Tapi pada perkembangan berikutnya, ketika jalan kebudayaan spiritualitas ini kami lakukan, tentunya menjadi sebuah ancaman buat Belanda bahwa ini gerakan yang membangkitkan nasionalisme, sehingga Belanda merasa perlu untuk membunuh karakter perjuangan dan laku dari para sesepuh kami, sehingga dibuatlah sebuah adu domba divide et impera, bahwa kami diadu domba dengan kelompok-kelompok Muslim, bahwa kami adalah aliran sesat yang murtad dari Islam, kemudian kafir, menyembah api dan lain-lain. Sehingga warisan dari politik adu domba Belanda inilah yang menjadi masih dirasakan sampai sekarang. Kemudian memasuki zaman Jepang pun begitu. Jadi setiap bangsa asing yang masuk itu selalu mencari cara dan celah untuk bisa memicu perpecahan gitu ya. Ketika Jepang masuk, dia mendirikan sebuah atau mencari dukungan dari kelompok-kelompok mayoritas, sehingga saat periode Jepang itu muncul kantor urusan agama, disitulah muncul pertama kali, sehingga di luar yang Islam itu tidak dicatatkan dan akhirnya didiskriminasi juga. Politik identitas dimulai sejak saat itu saya kira, dan perlakuan kepada kami adalah bagaimana pemaksaan sunat, dan sampai juga ada persekusi ya, ada pembakaran pun demikian sampai zaman DITII. Kita perlu mengetahui sejarah bahwa di Tatar Sunda ini memang beberapa agama yang hadir dan masuk itu memang tidak secara damai-damai saja gitu ya, tetapi memang ada sebuah proses di mana hadirnya itu tidak dengan jalan damai gitu, tapi dengan adu domba, dengan politik, meskipun tidak terang-terangan persekusi keras ya, beda misalnya dengan di tempat lain. Tetapi kalau di Tatar Sunda memang kehadiran agama-agama lain itu cukup sangat politis, itu menggunakan isu-isu yang sangat politis, sehingga bahkan perjumpaan kebudayaan pun hampir tidak bisa dilakukan. Berbeda misalnya dengan di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada upaya-upaya misalnya dari Sunan Wali Songo ya, mengadaptasi adat begitu, sehingga situs-situs budaya pun masih banyak ditemukan. Tetapi di Jawa Barat, di Tatar Sunda, situs-situs pun bahkan banyak yang dirusak, dihilangkan. Apalagi memang situs artefak kebudayaan lain juga sulit ditemukan ya, terutama peninggalan Pajajaran gitu. Sehingga itu yang menjadi PR besar bagi generasi kami. Namun demikian pada proses mempertahankan adat dan tradisi, kami juga tidak tinggal diam gitu. Beberapa periodisasi perjuangan di masa prakemerdekaan, kami juga bergabung pada sebuah organisasi, Badan Kongres Kebatinan Indonesia. Artinya sudah mencoba melalui jalur-jalur formal gitu. Tetapi pada proses berikutnya, misalnya tahap Orde Baru. Orde Baru itu tantangannya juga tidak mudah, karena kita tahu Orde Baru sangat represif dan politik identitas juga masih menjadi satu cara untuk bisa mendiskriminasi, termasuk mulai tidak dicatatkannya perkawinan gitu ya. Berproses selanjutnya pada masa tahun 65 gitu ya. Memang ada periode di mana kami mencoba survive. Sempat juga kami berpindah haluan agama untuk mempertahankan sebuah proses survival gitu ya. Dan itu bagian dari kebijakan sesepuh adat. Dan kami menyadari kebijakan itu adalah untuk penyelamatan. Kami tidak bisa membayangkan ketika proses itu tidak terjadi pada tahun 64. Karena meledaknya tahun 65 banyak korban di mana-mana kan. Artinya strategi memilih untuk
jalan beragama saat itu menjadi strategi yang tepat untuk terus nanti melanjutkan pada periode berikutnya. Jadi memang ada tahap di mana kami juga memilih jalan-jalan yang bergelap-gelap dalam terang gitu ya, sehingga tidak mudah. Namun saya sampaikan tadi bahwa perjuangan pengakuan dan pengakuan eksistensi baik pemerintah maupun masyarakat juga banyak jalan sempit gitu ya, ruang-ruang sempit yang masih menghimpit, di mana pada periode itu ketika negosiasi dengan misionaris kami juga terjebak pada politik kekuasaan agamawan saat itu, di mana kami akhirnya tidak diberikan ruang untuk inkulturasi budaya itu. Bahkan temuan-temuan yang kami dapatkan dari dokumen-dokumen, ada istilah kami perselingkuhan antara agamawan dengan politik penguasa, sehingga ada periode juga di mana upacara tradisi kami dilarang pada periode Orde Baru selama 17 tahun gitu. Dan sepanjang saat itu Paseban ini sempat disita oleh negara, dianggap sebagai tempat sesat ya. Dan Tahun berapa itu Teh? Tahun 64. 64 ya. Sebelum pecah 65 ya. Iya. Jadi sempat disegel gitu, bukan disita, disegel. Dan kemudian pada periode selanjutnya ketika kami menganut Katolik, pada akhir 80-an itu memutuskan untuk kembali pada adat gitu, karena di tahun 80-an. Tahun 80-an itu. Apa yang membuat itu ada kesempatan untuk bisa kembali? Sebetulnya bukan kesempatan tapi keputusan dan sikap gitu. Sikap, menunjukkan sikap, karena pada saat itu misionaris tidak punya ruang yang bisa memberikan kami untuk ada upacara-upacara inkulturasi budaya gitu. Jadi disitulah kami menegaskan kembali untuk pulang ke rumah kami sendiri. Dan setelah itu ada pelarangan dari Bakor Pakem yang dikatakan oleh kami perselingkuhan agama dan politik penguasa itu, sehingga menyebabkan 17 tahun upacara adat tradisi kami dilarang, dan akhirnya kami juga harus memilih berjalan dalam senyap, berjuang dalam senyap gitu. Upacara adat yang biasanya dirayakan menumbuk padi, kami lakukan dengan mengupas bulir demi bulir padi, butir padi. Jadi kami melawan dalam diam gitu, tapi tidak pasif gitu ya. Kami menyadari bahwa represi negara itu saat itu tidak bisa dilawan dengan cara yang kekerasan juga, tapi kami dengan jalan budaya gitu. Termasuk upaya-upaya perempuan dalam mendobrak prasangka atau stigma. Itu pengalaman ibu kami ketika Paseban ini disegel. Beliau membangun sebuah gerakan budaya, mengundang para generasi untuk belajar seni budaya gitu. Nah, lewat seni budaya, aktivitas di Paseban ini mulai ada lagi, dan prasangka pelan-pelan hilang, meskipun tidak serta-merta gitu ya. Dan gerakan untuk membongkar stigma pada prasangka itu kami lakukan diantaranya juga lewat tari tembang gitu, untuk lebih memperlihatkan bahwa ketika tuntunan ini dianggap sesat, masa karyanya memiliki nilai filosofi tinggi, termasuk batik ya. Jadi kreativitas yang kami upayakan adalah menunjukkan bahwa karya-karya yang kami miliki adalah karya yang memiliki nilai filosofi,
dan tuntunan untuk kehidupan. Jadi orang yang menuduh kami sesat itu juga akhirnya malu sendiri gitu. Ketika misalnya ibu kami membangun karya tari dengan penjelasan nilai-nilai filosofi, itu orang akhirnya berpikir, ada ya tuntunan yang dituduh sesat tetapi karyanya begitu bernilai, termasuk juga batik ataupun karya lagu gitu. Jadi gerakan-gerakan budaya yang kami pilihlah ini yang menjadikan jawaban untuk orang-orang yang selalu melekatkan kami stigma-stigma negatif. Bapak Ibu tadi malam mendengarkan langsung lantunan lagu-lagu, satu lagu ya semalam, tapi itu satu dari sekian banyak lagu-lagu yang diciptakan oleh komunitas Ibu Juwita yang intinya untuk menguatkan nasionalisme, kesadaran putra-putra bangsa untuk tetap berteguh pada nilai kebangsaan. Nah, lewat adat kami merawat budaya bangsa dan lewat adat kami meneguhkan paku bumi keindonesiaan. Jadi gerakan itulah yang saya kira di masa sebelum reformasi itu dilakukan sampai sekarang, dan juga peluangnya tadi ditanyakan peluang adalah kami juga berjejaring ya. Apalagi setelah masa reformasi, jejaring yang kami rasa sangat positif adalah kawan jurnalis. Jurnalis yang cukup bisa membuka ruang kesempatan yang sama untuk kita bisa memberikan informasi. Selama ini informasi tentang kami itu sangat sepihak. Kami tidak punya ruang untuk membela diri, tidak punya ruang untuk memberikan penjelasan, tetapi bertubi-tubi di stigma dan didiskriminasi. Tapi lewat ruang demokrasi yang terbuka setelah reformasi, kita juga merawat kawan-kawan lintas agama, dan tentunya peran Gus Dur juga sangat besar ya. Saya ingat waktu perkawinan kakak saya, Pangeran Gumirat Dharma Alam, sebagai isu nasional. Perkawinan adat Sunda di stigma sebagai perkawinan kumpul kebo dan liar. Itu menjadi fenomenal karena saat itu ada dua peristiwa perkawinan yang sangat menggemparkan nasional, yaitu perkawinan adat Sunda dan perkawinan Konghucu. Antara Bapak Budi dan Ibu Lani, kalau dari Konghucu, dan dari adat Sunda adalah Gumirat dan Susilawati. Jadi ini adalah busur panah yang memang dilesatkan untuk menggetarkan rasa keindonesiaan bahwa masih ada persoalan terkait pelayanan negara terhadap warga negaranya. Namun sampai sekarang kita juga masih melihat banyak PR di mana gerakan masyarakat untuk kembali pada kesadaran merawat kebinekaan dan menghargai keragaman itu masih penting dilakukan. Tadi pagi saya juga masih masuk dalam sesi diskusi perkawinan beda agama ya. Dan PR utama kita memang merekonstruksi ulang, mereformulasi kembali memori kolektif bangsa kita, bahwa bangsa kita sebetulnya punya genetik terkait inklusivitas dan toleransi, tetapi nilai-nilai atau pengetahuan-pengetahuan itu nyaris jarang ditemukan, dan mungkin suara-suara diam inilah yang masih butuh dikuatkan. Gitu. Saya kalau boleh potong sedikit, kalau melihat peluang yang cukup positif, wartawan atau lingkaran jurnalis, interfaith atau pegiat interfaith dan gerakan sosial lainnya, itu sudah lumayan mendukung sejauh ini. Ada pada level mana masyarakat adat atau masyarakat penghayat Cigugur ini menjalani kehidupannya sudah ada di level yang lebih baik, tapi belum baik-baik amat, atau lebih baik hanya karena dilabelkan untuk kepentingan identitas geografis atau
satu entitas masyarakat seperti yang digaungkan selama ini Cigugur jadi laboratorium atau desa keberagaman, desa toleransi, kampung toleransi dan seterusnya. Apakah yang lebih baik tapi belum baik-baik amat atau sekedar memang pencitraan? Bagi kami sendiri tentunya bukan sekedar pencitraan karena itulah praktek laku kehidupan kami. Tapi bahwa pengambil kebijakan itu belum clear ya. Kita juga masih melihat bahwa masih ada persepsi yang belum berimbang. Misalnya satu sisi undang-undang pemajuan kebudayaan. Itu pemajuan kebudayaan itu hanya objeknya saja, misalnya bendanya ya. Tetapi bagaimana perhatian atau perlindungan negara terhadap para pelestari objek kebudayaan itu sendiri, subjek-subjek seperti kami masyarakat adat. Pengakuan terhadap masyarakat adat itu juga masih setengah hati gitu ya. Contohnya misalnya kami sendiri sebagai masyarakat adat sangat ironis ketika zaman Belanda sudah diakui sebagai masyarakat hukum adat, tetapi di tahun 2020 periode milenium gitu ya, masih disangsikan atas nama verifikasi dan validasinya gitu. Sehingga hak-haknya juga terutama tidak bisa terpenuhi. Jadi masih ada perspektif atau paradigma yang setengah hati memang tidak punya political will gitu. Jadi benar apa yang dikatakan Bung Ancu tadi bahwa niatannya sudah ada, tapi mindsetnya sudah terlalu mengeras, ya. Sehingga dalam perlakuan atau implementasi regulasi itu, yang baik dari pusat sampai daerah, ya. Itu perlakuannya tetap dan tidak sinkron. Ya. Masih penting juga ada harmonisasi kebijakan dalam hal ini, terkait perspektif juga penting dibenahi, terutama para pengambil kebijakan, dan kita sih berharap di dunia pendidikan ya, bagaimana pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi dan juga pendidikan para calon pemimpin, gitu ya, calon pemimpin yang bisa duduk dalam pengambilan kebijakan itu penting dikembalikan lagi, direformulasi pikirannya gitu, ya. Yang teguh pada nilai. Kalau boleh dinamakan Teh, 3 soalan mendasar yang menjadi hak selain dicontohkan ibu-ibu tadi pagi, secara administratif belum diakui kehidupan sebagai suami istri, ada lagi nggak boleh dicontohin supaya kita terbuka nih? Kesulitan sekolah anak-anak apa gitu? Ya, yang terkini mungkin hak dalam pemulasaraan ya, hak dalam pemakaman. Bagaimana ketika kami memiliki pandangan bahwa pemakaman itu adalah disimbolkan dengan batu berdiri, itu disesatkan gitu. Jadi sehingga proses administrasi perizinan juga terhambat karena prasangka itu. Jadi birokrasi dan aparat itu mengembangkan asumsi bukan pada penilaian yang objektif gitu. Jadi urusan pemakaman, kemudian perkawinan tentu, dan pendidikan dan hak ekonomi juga pasti akan berdampak gitu ya. Ketika satu lagi juga hak aset komunal gitu. Sejujurnya kami harus mengakui bahwa selama ini perjuangan advokasi kami di tataran spiritual, sehingga upaya-upaya mengamankan aset-aset komunal ini terabaikan, sehingga kami beberapa objek tanah sudah terampas juga. Bahkan terkini saat ini Pak Pendeta Ketum sedang mengunjungi satu situs di mana terjadi perampasan wilayah adat juga. Jadi itu yang menjadi PR ya, bagaimana aset komunal itu ditarik, dipaksa menjadi privat gitu, dan sehingga ikatan sejarah antara komunal dan masyarakatnya itu terlepas. Kalau perundungan terhadap anak-anak penghayat masih terjadi di sekolah-sekolah? Untuk perundungan saya kira sudah jauh berkurang ya. Semenjak ada Permendikbud, saya kira untuk pelayanan anak penghayat, pendidikan penghayat ya, sudah lebih maju gitu. Dibandingkan dulu ya, mungkin bapak-bapak belum tahu, ibu-ibu belum tahu. Kalau dulu
Ini kisah nyata dari keluarga dekat-dekat sini. Anak itu ditelanjangi di hadapan siswa-siswi dan mengatakan ini anak Sunda Wiwitan karena belum sunat dan macam-macam, dan itu membekas dan seterusnya, sehingga itu menyebabkan trauma sampai dengan usia introvert dan lain-lain di usia dewasanya. Dan ini terjadi di banyak tempat, termasuk dipukuli, ya, dan macam-macam. Dan ini mungkin bisa saja bisa berpotensi terjadi lagi, ya. Bisa ada keberulangan sih, memang kalau memang kita tidak memagari melalui sistem juga ya, sistem yang inklusif di sekolah seperti itu. Dan tapi memang sekarang sudah jauh berkurang perlakuan bullying itu juga. Sebetulnya sebelum ada Permendikbud, kami sendiri di komunitas sudah melakukan upaya-upaya pendekatan tidak sistemik memang, tetapi dengan adanya Permendikbud ini lebih sistemik, cukup membantu begitu ya. Ya, Bapak Ibu, saya sengaja agak panjang terkait apa yang disampaikan